kelas 12 IPA 2, kelompok 2 akan menjelaskan tentang logam alkali tanah atau 2A. Berikut penjelasannya, selamat menonton. Nama saya Dihra Adrali Siregar. Saya akan menjelaskan tentang lambang atau nama unsur golongan alkali tanah. Jadi, lambang atau nama unsur golongan alkali tanah ada 6. Yang pertama, berilium, yang kedua, magnesium, yang ketiga, kalsium, yang keempat, strontium, yang kelima, barium, dan yang keenam, radium. Di mana lambang berilium yaitu Be, lambang magnesium yaitu Mg, lambang kalsium yaitu Ca, lambang strontium yaitu Sr, lambang barium yaitu Ba, dan lambang radium yaitu Ra. Nama saya Dinda Aswen, saya dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi elektron. Yang pertama ada Be. Be memiliki nomor atom 4. Jadi konfigurasi kulitnya 2, 2. Kenapa 2, 2? Karena 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi jumlah konfigurasi kulitnya itu harus sesuai dengan nomor atomnya. Jadi 2, 2. Konfigurasi subkulitnya 1s2, 2s2. Nah, yang kedua Mg, ada Mg. Nomor atomnya 12. Jadi konfigurasi kulitnya 2, 8, 2. Jika ditambahkan semua kan jadi 12. Terus konfigurasi subkulitnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Kenapa di sini 8 dibuat 8? Karena di konfigurasi subkulit yang kedua ada 2s2 dan 2p6, jumlahkan menjadi 8. Yang ketiga ada Ca. Ca memiliki nomor atom 20. Konfigurasi kulitnya 2, 8, 8, 2. Jadi kan kalau ditambahkan semua jadi 20 kan sesuai nomor atomnya. Dan konfigurasi subkulitnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan 4s2. Sama seperti yang di atas tadi, kenapa di sini ada 3p6 dan 3s2? Karena di kulit yang ketiga kan jumlahnya 8. Jadi ini 2 tambah 6 sama dengan 8. Yang keempat ada Sr. Sr memiliki nomor atom 38. Jadi konfigurasi kulitnya ada 2, 8, 18, 8, dan 2. Konfigurasi subkulitnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, dan 5s2. Yang kelima ada Ba. Ba memiliki nomor atom 56. Jadi konfigurasi kulitnya 2, 8, 18, 18, 8, 2. Dan konfigurasi subkulitnya ada 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, dan 6s2. Yang terakhir ada Ra. Ra memiliki nomor atom 88. Jadi konfigurasi kulitnya ada 2, 8, 18, 32, 18, 8, dan 2. Konfigurasi subkulitnya juga ada 7 karena kulitnya ada 7, jadi subkulitnya juga ada 7. Jadi konfigurasi subkulitnya ada 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 6p6, dan 7s2. Perkenalkan, nama saya Dina Amelia dan saya akan menjelaskan tentang kelimpahan logam alkali tanah di alam. Jadi yang pertama itu ada berilium. Berilium bisa ditemukan dalam biji beril atau Be3Al2SiO3 6 kali dan krisoberil atau Al2BeO4. Berilium terdapat sekitar 0,0006% dalam kerak bumi sebagai mineral. 2. Magnesium. Magnesium ditemukan dalam bentuk MgCl2 di air laut dan deposit garam. Kandungan Mg pada air laut itu sebesar 0,13%. Mg sebagai senyawa karbonat terdapat pada magnesit atau MgCO3 dan dolomit atau MgCaCO3 2 kali. Sebagai senyawa sulfat terdapat pada epsomit sulfat atau MgSO4 7H2O, kainit atau KCl MgSO4 3H2O. Sebagai senyawa silikat pada olivin atau Mg2SiO4 dan asbestos atau CaMg2SiO3 4 kali. Mg terdapat sekitar 2% di kerak bumi.
Yang ketiga itu ada kalsium. Kalsium terdapat dalam mineral batu kapur atau CaCO3, dolomit, gips atau CaSO4, apatit atau Ca3PO4 2 kali, CaF2, fluorspar atau CaF2, dan kalsium fosfat atau Ca3PO4 2 kali. Kalsium terdapat sekitar 8,6% di kerak bumi. Yang keempat itu ada strontium. Jadi strontium ini ditemukan pada strontianit atau SrCO3 dan selestit atau SrSO4. Strontium terdapat sekitar 0,05% dalam kerak bumi. Yang kelima ada barium. Barium ditemukan dalam mineral, baritin atau BaSO4 dan witerit atau BaCO3. Barium ini adalah salah satu yang sangat sedikit di alam. Yang keenam ada radium. Radium terdapat dalam pitchblende atau pitchblende atau yang biasa disebut biji uranium atau 38. Keberadaannya sangat jarang namun mudah dideteksi oleh sinar radioaktif karena intinya membelah dengan spontan, mengemisi partikel alfa sehingga membentuk radon atau Rn. Kelimpahan radium kurang dari 0,0001% di kerak bumi. Elizabeth Manurung dari kelas 12 IPA 2. Jadi di sini saya ingin membahas tentang sifat fisis logam alkali tanah pada golongan 2A. Jadi sifat yang pertama itu adalah mengkilap. Sifat yang kedua, konduktor yang baik. Sebelum saya melanjutkan ke sifat selanjutnya, saya ingin menjelaskan bahwa ada pula perbedaan dari sifat logam alkali tanah pada golongan 2A dengan sifat logam alkali pada golongan 1A. Perbedaan tersebut ada di sifat yang selanjutnya, yaitu sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga, alkali tanah lebih keras dari logam alkali, yang ditunjukkan pada titik lelehnya. Sifat yang keempat, titik leleh logam alkali tanah mencapai 5-7 kali titik leleh pada periode yang sama. Contohnya, natrium. Natrium mencapai 97,9 derajat Celcius. Dan magnesium. Magnesium mencapai 650 derajat Celcius. Oke, selanjutnya sifat yang kelima. Sifat yang kelima ini menunjukkan bahwa titik leleh logam alkali tanah lebih tinggi daripada titik leleh logam alkali. Yang menyebabkan ini semua adalah jumlah elektron valensinya. Jumlah elektron valensi yang dimiliki oleh titik leleh logam alkali tanah adalah 2. Sedangkan jumlah elektron yang dimiliki oleh titik leleh logam alkali hanya 1. Sehingga saat membantu ikatan logam, alkali tanah membentuk kerapatan elektron yang lebih tinggi dibanding dengan logam alkali. Contohnya, natrium. Natrium mencapai 0,90 gram per cm kubik. Dan magnesium. Magnesium mencapai 1,738 gram per cm kubik. Nama saya Dinda Aisyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat kimia logam alkali tanah. Susunan elektron alkali tanah tidak stabil, sehingga memiliki kecenderungan atau mudah untuk melepaskan elektron valensinya membentuk ion positif 2. Alkali tanah memiliki energi ionisasi yang rendah, membuat alkali tanah menjadi reaktif, meskipun reaktivitasnya lebih rendah daripada logam alkali. Semakin ke bawah pada golongan alkali tanah, akan semakin kecil energi ionisasinya. Selanjutnya ada reaksi. Yang pertama ada logam alkali tanah bereaksi dengan oksigen. Jika logam alkali tanah bereaksi dengan oksigen, akan membentuk oksida. Reaksinya 2M tambah O2 menghasilkan 2MO. Dengan M itu adalah logam alkali tanah, yaitu Be, Mg, Ca, Sr, dan Ba. Yang kedua, jika bereaksi dengan hidrogen. Semua logam bereaksi membentuk hidrida logam. Reaksinya Ca solid tambah H2 gas menghasilkan CaH2 solid. Yang ketiga, jika bereaksi dengan halogen atau golongan 7A, akan membentuk garam halide. Reaksi M tambah X2 menghasilkan MX2. Dengan M adalah logam alkali tanah seperti tadi, Be, Mg, Ca, Sr, dan Ba, dan X2 itu adalah F, Cl, Br, dan I. Yang keempat, jika bereaksi dengan air atau H2O. Nah, Be tidak dapat bereaksi dengan air, dan Mg bereaksi dengan uap air di atas 100 derajat Celcius menghasilkan magnesium oksida dan hidrogen. Contoh reaksinya Mg solid tambah H2O liquid menghasilkan MgO solid tambah H2 gas. Mg tidak bereaksi dengan air dingin, bereaksi lambat dengan air panas menghasilkan magnesium hidroksida dan gas hidrogen. Reaksinya Mg solid tambah H2O liquid menghasilkan MgOH solid tambah H2 gas. Sedangkan Ca, Sr, Ba bereaksi dengan air dingin dengan pengadukan kuat menghasilkan logam hidroksida dan hidrogen.
Reaksinya X solid tambah 2H2O liquid menghasilkan XOH2 kali tambah H2 gas. Nah, X yang dimaksud ini adalah Ca, Sr, dan Ba. Yang terakhir ada logam alkali tanah bereaksi dengan nitrogen. Reaksi ini tidak bisa terjadi jika tidak dalam kondisi ekstrim. Contoh reaksinya 3Mg solid ditambah N2 gas menghasilkan MgN2 solid. Nama saya Dinda Tiara Anissa Putri. Saya ingin menjelaskan kegunaan logam alkali tanah golongan 2A dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berilium Be untuk membuat alloy dengan tembaga dan nikel untuk mencegah korosi logam dan campuran bagian pesawat supersonik. Yang kedua, magnesium Mg, MgOH2 kali bahan aktif penetral asam lambung, obat cuci perut, obat pencahar. Yang ketiga, kalsium Ca, zat mineral utama pada tulang untuk bahan pembuatan gips. Yang keempat, strontium Sr untuk memproduksi kaca tabung sinat topada untuk TV berwarna. Yang kelima, barium Ba digunakan untuk obat penderita pencernaan dan digunakan untuk zat pembantu induksi kaca. Yang kelima, radium Ra untuk mengobati kanker prostat atau untuk membantu induksi cat yang dapat bercahaya. Sekian penjelasan kami mengenai logam alkali tanah golongan 2A. Jika ada salah kata kami mohon maaf, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.